Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, setelah ditemukannya salah satu TPS di Jakarta ya, itu ditemukan surat suara yang sudah tercoblos nomor 03. Di TPS ini akan diadakan pemilihan ulang ya, tercoblos 03 tuh ya, kecurangan. Nah, ini juga ada yang sangat menarik, yang mana Menteri Marwarar Sirait menemukan warga yang masih tinggal di kolong jembatan warga Jakarta, yang mana pada masa si Abah yang bilang itu semua warga Jakarta semua sudah disejahterakan ya. Nah, dan juga ada lagi ini warga Jawa Tengah merujak Deddy Sitorus. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini ya. Perlu sampaikan kasus sebenarnya seperti apa. Teman-teman media perlu diketahui, memang telah terjadi pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 12.25 pada saat kondisi istirahat tanggal tersebut di TPS 28 RW 02 Pinang Ranti dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ketua KPPS plus dengan petugas ketertiban di TPS tersebut dengan mencoblos surat suara sebanyak 20 surat suara. Kemarin berapa nggak salah ya? 18 surat suara ini di video ya. Ternyata 20 surat suara satu TPS. Waduh. Yang diindikasikan sesuai dengan viral tersebut untuk paslon 03, yaitu mereka melanggar pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara dipidana penjara paling singkat 36 bulan penjara. Kemudian mereka ini juga melakukan yang namanya pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mereka melakukan itu, maka pelanggaran ini akibatnya adalah pemungutan suara ulang. Kesimpulan kami, dengan adanya ini, kami tim hukum meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka. Ada ya, betul-betul terjadi kecurangan, yang mana buktinya ada, videonya ada ya, tempatnya tahu, di mana TPS berapa tahu, jam terjadinya kecurangan itu pun tahu ya. Tak seperti kubu Banteng ya, keluar kecurangan di mana mereka kalah ya. Nah, lanjut lagi ya, ini menarik nih. KTP DKI, KTP daerah. KTP DKI. Oh, Bu, makasih Pak. Ibu, nggak apa-apa kan dipindahin rumah susun? Senang malah. Iya Pak. Harusnya ibu kita kerjain. Banyak terima kasih. Senang malah masyarakatnya kan. Mana KTP DKI ya? DKI Pak. DKI ya. DKI Pak. Ibu tinggalnya mana coba rumahnya sekarang? Depan Pak. Coba lihat dulu. Mana rumahnya di mana? Ayo. Awas. Ayo. Jadi ibu 3 tahun tinggal sini? Iya Pak. Jadi masak di sini, tidur sini? Masaknya di dapur Pak, dapurnya juga. Dapurnya di mana? Dapurnya sini. Iya, dapur di jembatan.
Jadi situ tempat ininya. Iya, saya sepertinya saya. Iya, iya. Banyak-banyak terima kasih ini Pak. Iya, Saya ibu tinggal sama siapa? sama suami. Berdua, suaminya lagi kerja? Ini Pak, ini maaf. Ini dia Pak nih. Oh iya. Suaminya kerja apa? Pemulung di mana? Mana aja, Pak. Iya, mana aja. Iya. Aslinya dari mana? Saya Surabaya Pak. Surabaya. Bapak? Bumi Ayu dari Sumatera. Dari Bumi Ayu, Sumatera. Iya, iya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu senang nggak kalau pindahin ke rumah susun? Alhamdulillah Pak, saya bersyukur, berterima kasih banyak sama Bapak. Masih mau peduli sama seperti itu. Terima kasih sama Pak Prabowo ya. Iya. Saya anak buahnya Pak Prabowo, ditugasin Pak Prabowo ya. Iya iya Pak. Supaya warga supaya bisa lebih tempat tinggal lebih layak, lebih sehat ya. Terima kasih sama Pak Prabowo ya. Amin. Prabowo ya. Itu pesan dari Marwah Sirait untuk warga yang tinggal di kolong jembatan ini ya. Ini anak abah, mana nih anak abah? Coba perhatiin ini ya, hasil kerja nyata si abah pada masanya nih ya. Jadi besok lancar ya. Nah, saya mau ngecek karena besok kita mau mindahin ya Bu ya. Iya iya. Ibu ikhlas? Ikhlas. Benar ya Bu ya? Ikhlas demi Allah. Nggak ada paksaan Nggak ya? ada Pak. Ya, bagus. Saya justru banyak-banyak terima kasih. Saya Bapak ikhlas? bersyukur. Kalau udah ikhlas begini nggak, saya senang. Amin. Makasih ya Pak Lurah, Pak Camat ya. Siap Pak Menteri. Pendekatannya Siap. manusiawi semua Amin, ya. amin, amin. Teman-teman TNI juga, benar TNI-nya tadi bagus ya. Ada Pak. Siap. TNI Polri ya, terima kasih ya. Coba TNI, tepuk tangan tuh buat TNI Polri. Pendekatannya baik ya, manusiawi. Dijagalah apa namanya warga kita ya. Bu, sampai ketemu besok ya. Besok jam 2 rencana kita ya. Rencana jam 2, siap. Jam 2 ya. Siap. Ya. Jadi simbolis dulu sebagian Pak, baru 15 karena sebagian Yang penting proses. sekarang Pak, Siap. saya mau cek bener sekarang Siap. Pak. Jadi bagaimana situasinya, Siap. saya langsung lihat rumahnya. Nanti kan rumah susun kita lebih baik 36 ya. meter, Pak. Ya 36 meter. Ini paling berapa meter Pak? Ini Pak? Bu? 36 meter 2 kamar Pak. Ya ini berapa meter? Ini paling juga ada sekitar 5 meter. berapa? Paling sekitar 12 meteran. 12 meter ya. Mudah-mudahan lebih pantas lah Bu ya. Tapi ini yang lebih pantas. Yuk Pak, makasih ya. Bu, makasih ya. Terima kasih. Semangat, senang nih Bu. Seperti ini kinerja Bapak Anies Baswedan selama menjadi gubernur, ya. Janji akan membuatkan rumah bagi warga miskin di Jakarta, tetapi sampai sekarang tidak ada rumahnya. Kemudian ketika Anies Baswedan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno, beralasan di acara Rossi mengatakan bahwa saya menangis, saya sedih. Kok ngikutin Hasto sih? Saya sedih melihat warga Bayam katanya sudah dibuatkan rumah tapi tidak dikasih kunci Manusia penuh drama. oleh Pemprov DKI. Ternyata Jakarta yang tadinya sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di bawah kolong jembatan, ternyata sudah 3 tahun ini ada warga yang tinggal di kolong jembatan karena tidak punya rumah, atau bisa jadi dia itu warga pendatang. Nggak tahu gimana itu sampai ada warga yang tinggal di kolong jembatan, padahal di era Bapak Ahok tidak ada lagi warga yang tinggal di kolong jembatan. Ini aneh sekali ya. Makanya Bang Ara sebagai Menteri Perumahan Rakyat akhirnya mencari tahu, langsung datang ke Jakarta Barat, melihat ternyata banyak warga Jakarta yang tinggal di bawah kolong jembatan. Mana selama ini Bapak Anies Baswedan ini? Aku tidak memperhatikan warganya, malah sekarang katanya sedih katanya dengan warga Bayam. Makanya saya mendukung Pramono Anung karena saya prihatin dengan warga Bayam supaya Pramono Anung bisa melanjutkan apa yang sudah saya buat. Nggak begitu Pak Anies. Anda ini bikin rumah untuk warga Bayam, serius Anda bikin rumah. Tapi mekanisme serah terima kuncinya bagaimana Anda buat, Kak? Untuk warga Bayam, tapi Anda tidak beritahu mekanisme penyerahan kunci. Karena apa? Nanti Anda akan klaim bahwa itu adalah proyek Anda gitu, supaya orang lain tidak bisa mengklaim. Kalau Pemprov DKI memberikan rumah itu kepada warga Bayam dengan mudah begitu saja, Anda nggak bisa klaim. Makanya Anda tidak memberitahu. Karena penyerahan kunci itu ada mekanismenya Pak, seperti zaman Pak Ahok itu. Ya siapa aja warga yang berhak menerima. Terus bagaimana persyaratannya, apa saja. Kemudian nanti ketika dia tinggal di rumah tersebut, dia harus memenuhi kewajiban-kewajiban apa saja. Ini kalau Bapak tidak membuatkan itu, bagaimana gubernur pengganti ini memahami itu?
Sementara Anda meninggalkan warisan-warisan berantakan. Banyak warga yang tinggal di kolong jembatan. Gimana ini? Udah 3 tahun lagi tinggal di kolong jembatan. Aduh, Pak Anies. Benar-benar ya Anda, bukannya menata kota Jakarta malah bikin kacau Anda itu. Halo Le, kau Ngedit ya. Siapa yang ngedit ini ya? Luar biasa nih ya. Aduh. masih nganggur kan? Iya Le. Emang kenapa Le? Kau mau nggak kerja di pabrik racun? Lumayan lo gajinya. Ah, serius kau Le? Mau kali lah aku. Memang kerjanya di bagian apa Le? Bagian pencicip. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR. Untuk jadi anggota DPRD kabupaten kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Baik, terima kasih Pak Gak. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR, dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR provinsi, DPRD, DPRD kabupaten kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 23 miliar, kabupaten mungkin 45 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? Atau enggak dari Sitorus? Kau jadi DPR RI itu, kau sendiri yang buka aibmu. PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Yang ngungkit, aduh sakitnya Deddy Sitorus luar biasa. Aduh. Goblok. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja, ini angket ini? Ada yang tahu nggak Deddy Sitorus lagi ngapain? Mungkin nggak Deddy Sitorus ini lagi nangis bareng? Atau mungkin Deddy Sitorus lagi sakit kepala, pusing, migrain, lagi mikir keras nih, siapa yang bisa disalahkan, yang bisa dijadikan kambing hitam atas kekalahan kader Banteng di Kabupaten Bangka. Kader Banteng ini, petugas partai Banteng ini, petahana loh, jangan main-main nih. Bupati sebelumnya ini diusung partai Banteng dan banyak partai termasuk Kimpres di dalamnya, tapi kalah sama kota kosong. Mau bilang apa dia di Sitorus? Mau bilang kandang bansos, kandang parcok, kota kosong curang? Atau pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya Banteng ini mau bilang apa? SDM-nya rendah, nggak pada pinter, warga Bangka, primitif, gimana? Sekarang ngerti kan? Paham kan? Mayoritas warga di Bangka, di Jawa Tengah sama, udah nggak mau lagi dipimpin petugas partai Banteng ini, karena nggak kerja buat rakyat, nggak tahu dah kerja buat siapa. Makanya nggak mau lagi sama Banteng, titik, selesai. Bukan masalah bansos, bukan masalah SDM. Ngerti ya? Paham ya lu semua ya? Banteng ini kurang ajar namanya. Ketika masih butuh Jawa Tengah dianggap kandang banteng. Sudah nggak butuh, rakyat Jawa Tengah direndah-rendahkan jadi kandang bansos.
penghinaan sekali itu namanya. Betul dan khusus ini ya buat rakyat Jawa Tengah. Ingatlah penghinaan yang telah diucapkan dari mulut si Deddy Sitorus tersebut ya. Mari kita buktikan di pemilu tahun 2029. Ingat, setiap calon-calon legislatif yang diusung dari Partai Moncong Putih tersebut janganlah kalian pilih, karena dari Deddy Sitorus tersebut ya, perkataannya itu sangat melukai hati warga Jawa Tengah yang sudah merendahkan. Dikatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Kamu kira Jawa Tengah ini sebagai budak kalian? Kalian anggap warga Jawa Tengah itu orang yang paling miskin yang mau disebar-sebarin bansos. Ingat, jangan seolah-olah kalau kalah itu mencari kambing hitam. Seharusnya kalian itu introspeksi. Kalian menjadi partai besar itu dari rakyat Jawa Tengah, bukan kalian itu besar secara personal ya. Ingat, 2029 kami akan membayar kontan perkataan Deddy Sitorus. Ingat itu. Kami sebagai warga Jawa Tengah terluka atas perkataan mulut pedas si Deddy Sitorus. Ingat itu, Teng. Kami akan tenggelamkan partaimu dan akan membuat nangis sampai kau mengakui bahwa rakyat itu adalah sebagai suara Tuhan. Ingat itu, Teng. Ya, itu dia video kali ini. Tulis komentar kalian tentang video ini ya, terkait video ini. Pandangan kalian tentang video ini seperti apa? Tulis di kolom komentar. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.